dalam beberapa bulan yang akan datang, Paus Fransiskus, Kepala Negara Vatikan dan pimpinan Gereja Katolik, akan berkunjung ke Indonesia dan akan melakukan kegiatan menarik selama 3 hari. Rencananya, Paus Fransiskus akan sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada tanggal 3 September tahun 2024. Setelah tiba, ia akan langsung melakukan kunjungan ke Istana Merdeka, Jakarta pukul 11 siang untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pada hari yang sama, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan beberapa pejabat pemerintah, korps diplomatik, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil di Aula Istana Negara, Jakarta. Setelah itu, pukul 12.03, ia akan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Jesuit di Apostolik Nunciature, yang berlokasi di kantor Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Selain itu, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biara-biarawati, seminaris, dan katekis di Gereja Maria Diangkat ke Surga, Gereja Katedral Jakarta pukul 4 sore. Di akhir hari itu, pukul 5 sore, Paus Fransiskus akan bertemu dengan kaum muda dari Scholas Obscurantes di Youth Center Graha Pemuda Senayan. Pada hari kedua kunjungannya, yaitu tanggal 4 September tahun 2024, Paus Fransiskus akan menghadiri interreligious meeting atau pertemuan dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal Jakarta pukul 3 sore. Setelah itu, ia akan bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor KUI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Agenda terakhirnya adalah Misa Akbar yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pukul 5 sore, yang akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Saat bertemu dengan umat Katolik, Paus Fransiskus akan menaiki mobil maung produksi Pindad. Selain itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengawalan lalu lintas dengan standar pengamanan kepala negara saat kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta. Pengawalan dengan rangkaian kebesaran ini dilakukan sejak Paus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Suta, hingga selesainya semua kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia. Selama kunjungannya, pastikan tidak kecil-kecilan informasi yang akan dihadapi oleh Paus Fransiskus. Semakin banyak informasi yang diberikan, semakin besar ekspektasi para penggemar dan penganutnya. Selain itu, berikan penjelasan mendalam sehingga pembaca dapat memahami isi berita dengan lebih baik. Jawab beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak pembaca, sehingga berita menjadi lebih menarik dan mengasyikkan. Untuk memperbanyak isi berita, tambahkan informasi relevan yang terkait dengan berita tersebut. Misalnya, berikan gambaran mengenai 11 misi Paus Fransiskus atau sejarah Paus Fransiskus dalam mengabdi kepada umat Katolik. Hal ini dapat memancing minat pembaca untuk lebih memahami tentang Paus Fransiskus dan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan. Selain itu, buat berita yang penuh dengan rasa penasaran dan keinginan untuk belajar lebih banyak. Gunakan kalimat-kalimat yang menarik dan mengasyikkan, sehingga pembaca tidak bisa memutuskan untuk tidak membaca berita hingga selesai. Selain itu, jangan lupa untuk menghormati aturan pelafalan dalam bahasa Indonesia, sehingga berita menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Semua angka yang terdapat dalam berita harus dikonversi ke kata terbilang, sesuai dengan aturan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat membuat berita lebih natural dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, hindari melakukan ringkasan pada isi berita, melainkan berikan respons dalam bentuk narasi teks yang lebih detail dan mendetail. Dengan melakukan semua hal ini, pasti akan dihasilkan berita yang menarik dan mengasyikkan bagi pembaca.